Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas 2 dari bab 4. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Aku Muhammad Musawirul Husna. Saya Muhammad Fadli Rudianto. Saya Muhammad Samsufala. Saya Afif Raffi Adrianto. Saya Muhammad Munbir Faik. Oke, sekarang lanjut ke penjelasan kodenya. Nah, di sini ada input tvrio.h. Nah, di library ini tuh fungsinya untuk menambahkan input-output untuk microcontroller AVR. Terus yang baris selanjutnya itu define FPU 1 juta UL. Ini digunakan untuk mendefinisikan nilai frekuensi clock-nya sebesar 1 juta Hz atau 1 MHz. Untuk baris selanjutnya, input to delay ini digunakan untuk menggunakan fungsi delay atau jeda antar pengiriman data yang dimana hal ini itu berbasis software. Selanjutnya, define baud 4800 ini digunakan untuk menentukan kecepatan komunikasi serial sebesar 4800 bit per detik. Pada baris selanjutnya, define baud rate FCPU dibagi 16 UL dikali baud min 1. Ini digunakan untuk menghitung prescaler agar user dapat berkomunikasi pada kecepatan yang diinginkan sesuai dengan frekuensi clock yang ditentukan. Nah, tadi kan udah dikasih definisi kalau baud rate-nya itu 4800 dan frekuensi clock-nya 1 juta Hz. Nah, hasil dari operasi ini tuh akan dijadikan referensi untuk nilai di UBRR. Baik, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kode selanjutnya ini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi transmit untuk mengirimkan data secara serial. Nah, di sini ada baris while. Ini berfungsi untuk menahan fungsi ini sebelum buffernya itu siap. Nah, nanti kalau buffernya sudah siap, maka kita akan lanjut ke baris berikutnya, yakni CH itu akan masuk ke register UDR. Nah, seperti itu untuk fungsi transmit. Selanjutnya ada fungsi ADC read and convert. Ini berfungsi untuk mengkonversi nilai analog dari misalnya sebuah sensor analog agar dapat terbaca di microcontroller, karena microcontroller butuh sinyal digital. Nah, di sini ada baris yang pertama itu untuk menyalakan konversinya. Jadi bit ADSC pada register ADCSRA itu kita harus beri nilai 1, sedangkan bit yang lainnya tidak. Nah, selanjutnya baris berikutnya ini berfungsi untuk menahan konversi. Jadi fungsi ini akan ditahan sampai konversi tersebut selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, hasil dari konversinya itu akan di-return. Baik, seperti itu untuk fungsi transmit dan juga ADC read and convert. Baris selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan baris selanjutnya itu masuk ke penjelasan baris in main. Nah, di in main ini ada beberapa baris. Yang pertama itu ada DDRA sama dengan 0x00. Untuk fungsinya sendiri itu untuk mengatur ngeset port A itu sebagai input karena digunakan untuk membaca sinyal dari analog. Jadi digunakan itu untuk membaca sinyal yang nanti dikirimkan dari potentiometer. Lanjut ke port A sendiri, itu port A-nya sama dengan 0x00. Nah, di sini fungsinya itu dia mengatur nilai pada port A itu untuk pin yang dikonfigurkan sebagai output. Port A menentukan high low untuk pin yang dikonfigurasikan sebagai input, dan menurut 1 ke port A dan mengaktifkan pull up, dan 0 untuk mematikan pull up. Jadi di sini untuk port A sendiri dia itu untuk mematikan internal pull up resistor pada port A. Oke, lanjut. Untuk baris yang kedua itu ada UBRRH. Nah, di sini untuk yang di atas kan untuk di fungsi yang baud rate
di baud rate itu kan udah dihitung. Jadi untuk keluarannya sendiri nanti itu ada 16 bit. Nah, untuk di sini karena itu 8 bit itu dibagi menjadi dua register. Yang atas tuh UBBRH atau UBBRR high. Nah, itu kita beri inputan itu baud rate langsung ke bit ke-8. Jadi yang diambil itu cuma MSB-nya, jadi yang tingginya. Nah, untuk baris yang ke bawahnya itu ada UBRRL. Nah, itu buat nilai yang low atau yang rendah. Jadi dia langsung diinputkan baud rate-nya. Otomatis dia keisi yang bagian low. Oke, untuk masuk selanjutnya itu ada di UCSRB. Nah, di sini itu fungsinya untuk menulis byte tinggi dari register 16 bit UBRR atau yang di atasnya itu user baud rate register. Nah, untuk di sini dia diaktifkan fiturnya itu menjadi satu, fitur transmisi TX-nya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada UCSRC. Di sini juga di setnya itu bentar. Ini udah kelebihan ya. Mungkin udah sekian, nanti yang bagian UCSR bakal dilanjut untuk teman saya. Oke, pada bagian UCSRC, nilai Ursel diberi nilai 1 untuk mengakses register UCSRC. Lalu pada bagian UCSZ1 diberi nilai 1 dan UCSZ0 diberi nilai 1, itu untuk menentukan format datanya itu 8 bit per frame. Lalu pada bagian ATMUX REFS0 diberi nilai 1, itu untuk mengatur tegangan referensi ADC-nya dari AVCC, yaitu sekitar 5 volt. Nah, di bitwise dengan 5, itu untuk memilih pin PA5 sebagai sumber input analognya. Lalu pada bagian ADCSRA-nya, AD-nya itu diberi nilai 1 untuk mengaktifkan fitur ADC. Lalu ADPS2 diberi nilai 1 dan ADPS1 diberi nilai 1 itu untuk menyetel prescalernya. Nah, karena ADPS2 dan ADPS1 bernilai 1, maka kita menggunakan prescaler 64. Selanjutnya ada in data input, itu untuk mendeklarasikan variabel data input menggunakan tipe data integer. Selanjutnya dapat dijelaskan teman saya. Itu yang mana? Bukan yang dari integer. Langsung aja Langsung dari aja. web. Oh, langsung ke main itu ya? Ke while itu? Iya. Oke, jadi di sini ada loop yang tak berhingga yang terus berjalan. Jadi di sini ada while. Nah, di sini ada fungsi ADC read and convert. Nah, ini berfungsi untuk memulai proses konversi sinyal analog tegangan PA5. Karena tadi di ATMUX sudah disetel supaya dia sinyalnya dari pin A5 jadi menjadi nilai digital 10 bit. Karena memang pada microcontrollernya fitur ADC-nya dia resolusinya 10 bit. Makanya jadi 2/10 hasilnya 1024. Jadi bawahnya ketika dia 0 maka 0, ketika dia 5 volt maka dia akan 1023. Lalu dia akan mengembalikan nilai tersebut ke data input. Oke, lalu di sini ada keempat baris transmit. Nah, keempat baris transmit yang ada di sini fungsinya untuk mengubah nilai digital menjadi karakter ASCII angka agar bisa dikirim ke serial monitor. Nah, untuk yang baris transmit awal ini, transmit 0 plus data input bagi 1000, ini untuk digit ribuan. Dan yang kedua, transmit 0 per data input bagi 1000 modulo 10, ini untuk ratusan, lalu untuk bawahnya puluhan, lalu untuk bawahnya satuan. Nah, di sini dia terdapat petik 0, dan di sini fungsinya untuk supaya dia hasil dari data input
bagi 1000 itu hasilnya ditambah dengan petik 0 di situ supaya bisa jadi ASCII. Nah, misalnya kita contohkan kalau kita menggunakan angka 1000, maka transmit 1000 dimasukin data inputnya 1000 per 1000 1, maka dia jadi 1. Lalu yang baris kedua transmit 1000 bagi 100 modulo 10 dia habis, 1000 bagi 10 modulo 10 dia habis, dan 1000 modulo 10 dia habis. Maka hasilnya yang akan muncul 1000, 1000. Nah, lalu di sini ada lagi baris transmit di bawahnya. Nah, di sini fungsinya untuk membuat spasi agar dia hasil konversinya tidak berdempetan, sehingga pada proses konversi yang terjadi maka dia bisa diberi spasi. Nah, lalu setelah itu dia diberi delay MS1000. Nah, di sini fungsinya untuk menunggu selama 1 detik sebelum dia melakukan konversi itu lagi. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin untuk outputnya nanti akan ditunjukkan dalam bentuk video. Terima kasih. Sorry Wak, tadi